Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita kembali lagi belajar di pembelajaran daring tema 2, subtema 3, bersatu kita teguh. Kita memasuki pembelajaran 1 pada buku tematik terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khusus untuk anak SD kelas 6, halaman 99 sampai dengan 107. Baik, kita mulai dengan berdoa. Itu adalah sebuah kebiasaan yang harus kalian lakukan sebelum melakukan kegiatan apapun. Kemudian setelah itu, satu lagi ada adaptasi kebiasaan baru kita, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk mendukung program vaksinasi bagi kalian yang sudah memasuki usia 12 tahun ke atas. Kita mulai. Di awal halaman dibuka oleh sebuah prolog bahwa persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ya, di kolom ayo membaca bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia termasuk kalian. Ya, walaupun masih kecil kalian punya tugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, diawali dari kalian sejak dini menjaga persatuan dan kesatuan. Minimal di keluarga kita bersatu, jangan terceberai-berai, jangan bertengkar dan lain sebagainya. Nah, sebagai negara, sebagai pelajar, itu tugas kalian baik di rumah maupun di sekolah, dan kalian dapat bersatu dalam diskusi saat belajar, misalkan di dalam kelas. Nanti setelah tatap muka, ya, sekarang juga kita bersatu melalui sebuah grup, ya, melalui sebuah media pembelajaran. Nah, itu adalah bentuk persatuan. Kita belajar bersama walaupun caranya, mekanismenya berbeda, yaitu melalui pembelajaran daring. Nah, melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah, persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan ini dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapakah beliau? Nah, ini dia. Lalu apa hubungannya dengan proklamasi, teks proklamasi BM Dia ini? Penasaran? Mari lanjutkan, ya, kita bahas BM Dia dan naskah asli proklamasi. Apa perannya BM Dia ini dengan hubungannya dengan teks proklamasi, ya? Nah, ini apa hubungannya? Kita awali bahwa teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Bapak Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Nah, teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan, yaitu BM Dia, ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Masya Allah, ya. Saat itu sudah memiliki pemikiran yang jauh ke depan, kayak dari hal sepele menjadi hal besar, ya, karena teks proklamasi ini adalah menjadi arsip nasional bangsa Indonesia, ya. Kemudian naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membuat naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada hari Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan di arsip nasional atas anjuran Presiden Soeharto saat itu. Masya Allah, ya. Kalau BM Dia tidak memiliki pemikiran yang jauh ke depan, mungkin kita tidak dapat melihat teks asli proklamasi ini sampai sekarang, ya. Kita patut bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak BM Dia ini, ya. Kemudian amati kata-kata yang tadi bacaannya, apakah sesuai kata baku? Apa itu kata baku? Nah, ini kata baku digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan, dan pedomannya adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh nih, ada tidak baku, ada bakunya. Nah, contoh tidak baku, nasihat, padahal yang kata bakunya adalah nasihat. Apotik, kata bakunya apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya gubuk pakai K. Dan jadwal, kata bakunya adalah jadwal. Ini yang dimaksud dengan kata baku yang sesuai KBBI dan EYD. Nah, tugas kalian cari dari bacaan tersebut mana kata baku, non bakunya, kemudian perbaiki ini kata bakunya seperti contoh ini, ya. Tidak usah di sini ditulis beri contoh.
Nah, selanjutnya seperti biasa kalian mengisi peta pikiran yang sudah diisi dengan beberapa clue, petunjuk pertanyaan, ada kata tanya apa, mengapa, siapa, dan seterusnya. Ini sudah sering kalian berlatih mengenai ini ya, silahkan mandiri kerjakan. Kemudian di kolom ayo mengamati, apa yang harus kalian amati? Ini adalah beluntas atau baluntas. Nah, tumbuhan bercabang banyak ini berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu, dan seterusnya. Baca dan amati gambarnya. Kemudian keong sawah atau tutut. Nah, ini juga baca dan amati ya, karena nanti ini manfaat hewan bagi manusia sebagai penghasil bahan pangan seperti tadi tutut. Mak kalian tuh suka mengolah menjadi sebuah makanan ya, sayur tutut dan lain sebagainya. Kemudian sebagai penghasil bahan sandang, kemudian penghasil bahan kerajinan. Nah, ini manfaat hewan ya. Ada kan hewan-hewan yang yang tidak dilindungi tentunya ya, yang dimanfaatkan kulitnya, contohnya kulit kambing, kulit sapi. Kan ada pakaian yang bahan bakunya dari kulit sapi atau kulit kerbau atau kulit kerbau belum ya, kulit kambing ya. Nah, itu contohnya. Kemudian penghasil pupuk organik. Ayah kalian di rumah punya ternak, ada kambing, kan pupuknya bisa digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian penghasil tenaga, contohnya kotoran sapi, kotoran kerbau, itu kan bisa menghasilkan energi jika diolah sesuai dengan mekanismenya ya. Kemudian juga kerbau misalkan bisa membajak sawah dan lain sebagainya. Kemudian ini manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat, bahan apalagi nih, bahan baku industri, kemudian bahan pewarna alami yang telah kalian pelajari ya. Ada kunyit untuk pewarna alami kuning ya, dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kualitas air ya. Maka dari itu jaga hutan kita jangan sampai digunduli ya, karena berbahaya bagi manusia juga. Nah, di sini di kolom ini kalian menulis beberapa hewan yang ada di sekitar. Contoh hewan di sini kambing, habitatnya misalkan tempat hidupnya di perkampungan, boleh manfaat bagi manusia, penghasil makanan, bisa dagingnya, kemudian penghasil pupuk organik dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhannya cari satu saja silakan, dan setelah itu tulis di sini dalam bentuk narasi. Contohnya, kambing tempat hidupnya di perkampungan. Kambing mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Penghasil pupuk organik dan lain sebagainya. Tulis di kolom ini. Kemudian di kolom ayo berdiskusi. Nah, ini adalah kewajiban kalian sebagai pelajar ya. Apa sih kewajiban kalian sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan ini? Ini adalah bapak petani, mereka dapat hidup dengan makmur dan sejahtera, mereka bebas bertani, bebas berkreasi. Pelajar juga bebas belajar dari mulai taman kanak hingga perguruan tinggi. Ini adalah salah satu manfaat dari kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kemudian isi di sini, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Ya, silahkan mandiri diisi karena ini pertanyaan mudah. Cara berpikir kalian silahkan dituangkan di sini. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Ya, kita misalkan dapat dengan leluasa belajar tanpa ada gangguan dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau masih dijajah, apakah kalian bisa belajar dengan tenang? Tentu tidak ya. Apakah kalian boleh belajar? Tentu tidak ya, karena penjajah menginginkan daerah jajahan itu adalah orang-orang bodoh ya, biar mereka tidak melawan. Nah, dan seterusnya sampai akhir kalian kerjakan. Terakhir ayo renungkan, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika belum paham silakan diskusikan dengan Bapak dan Ibu gurunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.